Halo pemirsa, Anda menyaksikan Market Review kali ini bersama saya Prisa Sompodatu dan spesial saya akan berbincang bersama dengan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, ada Bapak Edwin Rituan. Apa kabar Pak Edwin? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak untuk waktunya begitu ya di tengah-tengah kesibukan. BPJS Ketenagakerjaan atau yang lebih umum dikenal sebagai BP Jam Sostek ya Pak ya. Ini kan mengelola dana investasi yang jumbo. Ada sekitar berapa Pak? 600-an? 685 triliun. Sampai September 2023 Betul. ini ya. Wah, itu kan angka yang sangat signifikan Pak. Alokasinya ini investasi dari BPJS Ketenagakerjaan paling banyak itu kemana sih Pak? Paling banyak saat ini itu ada di obligasi. Obligasi sekitar 74% dari total dana kelolaan. 74% sangat mendominasi. Kenapa obligasi Pak? Kenapa? Karena ini kita mundur sedikit ya. Saya kan bergabung di sini 2021 bulan Februari. Pada saat itu mungkin dana kelolaan sih masih di bawah 500 triliun ya. Tapi alokasi kita di saham pada saat itu cukup signifikan, sekitar 12-13% dari dana kelolaan. Masalahnya adalah pada saat itu kita melihat outlook di pasar saham ini belum positif ya pada saat itu. Karena baru COVID dan juga ada kemungkinan kenaikan suku bunga, inflasi dan sebagainya. Jadi kita secara sadar pada saat itu berusaha mengurangi alokasi di saham. Tidak dengan menjual, tapi kita tidak menambah secara nominal ya, karena nominalnya tetap sama sekitar 65 sampai 70 triliun waktu itu. Tapi dana kelolaan kita ini tumbuhnya pesat, sekitar 13 sampai 15% per tahun. Sehingga dalam 2,5 tahun ini secara natural alokasi saham itu turun secara signifikan. Sekarang total saham mungkin 9,5%. Jadi kalau ditanya kenapa kita lebih banyak di obligasi, ya karena itu. Karena kita mengurangi alokasi di aset kelas yang menurut kita pada saat itu belum prospektif. Ya, itu adalah saham pada saat itu. Jadi kita menambah di obligasi. Sampai dengan akhir September 2023 dari data yang dihimpun dari BPJS Ketenagakerjaan nih, Pak ya, penempatan alokasi aset masih yang terbesar yaitu tadi obligasi, kemudian ada deposito ya di posisi kedua, kemudian saham di posisi ketiga, reksadana, baru kemudian ada properti dan juga ada penyertaan. Kalau itu 2021 Pak Edwin gitu ya. Ini kan sudah 2023. Kenapa tidak di-rebalancing ke saham atau yang lain? Kenapa tetap di obligasi? Apakah memang ada time frame dari BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana investasi itu harus berapa tahun atau seperti apa, Pak? Iya, jadi begini. Kita ini pada saat melakukan investasi itu kita punya framework ya. Framework yang pertama itu adalah kita selalu melihat profil dari liability, ya kewajiban-kewajiban kita. Sehingga yang namanya dana pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan, kita di dalam melakukan investasi itu liability driven. Ya, kita tidak semata-mata mencari untung sebesar-besarnya. Ya, kita justru ingin memastikan bahwa investasi kita itu bisa membayar kewajiban-kewajiban pada saat kewajiban jatuh tempo. Ya, di dalam itu prinsip utama. Nah, tentunya di dalam framework itu kita berusaha mengoptimalkan return. Gitu. Dengan dana kelolaan investasi itu 685, hampir 700 triliun rupiah, Pak. Kemudian tadi dibilang bahwa tidak hanya mengejar keuntungan atau return begitu ya, tetapi agar mampu untuk membiayai kewajiban. Apa saja sih Pak kewajiban yang jatuh tempo ini dari BPJS Ketenagakerjaan? Iya, seperti kita ketahui kan ada 5 program ya yang kita kelola. Ada dana pensiun, ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tentunya masing-masing program itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Contoh misalnya jaminan hari tua. Itu utamanya bisa diambil pada saat peserta berusia 56 tahun, gitu kan. Nah, peserta di kita ini memang Indonesia kan punya bonus demografi ya. Sehingga kebanyakan pekerja di Indonesia itu adalah usianya muda. Dan kebanyakan orang itu masih mengiur, bukan melakukan klaim. Ya, mungkin datanya itu 54% dari populasi di Indonesia ini berusia di bawah 50 tahun. Jadi masih sangat produktif sehingga mereka membayar iuran. Berarti dana wajib yang dikeluarkan
sebelum jatuh tempo sebenarnya nggak terlalu signifikan dong Pak? Betul, lebih banyak orang mengiur daripada mengklaim, sehingga pertumbuhan dana kita sangat pesat, seperti tadi saya sebutkan ya, 13-15% per tahun. Oke, misalnya di tahun 2022 misalnya Pak ya, berapa banyak sih Pak dibandingkan dengan 2021 dana yang harus, dana kewajiban yang harus dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pak? Kita setiap tahun mungkin membayarkan klaim sekitar 40 triliun ya. 40 triliun Betul. setiap tahun ya Pak Ya. ya. Paling banyak itu lebih ke apa? Apakah JHT? Lebih banyak JHT, betul. JHT ya Pak ya? Karena memang program terbesar kita adanya di JHT. Oke, kalau kita balik lagi Pak, berbicara mengenai pengelolaan investasi dari dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, itu sistem prinsip kehati-hatiannya itu seperti apa sih Pak? Itu kan juga paling utama ya? Betul. Ya, kembali lagi tadi, kita kan mengelola investasi itu dengan prinsip liability driven. Jadi balik lagi, kita tidak semata-mata mengejar keuntungan. Jadi kita ingin memastikan bahwa investasi kita itu selalu bisa membayar kewajiban. Nah, untungnya adalah kewajiban ini sebagian besar tuh jangka panjang. Karena pekerjanya masih muda, mereka baru akan klaim mungkin dalam 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Nah, dengan keleluasaan itu sebenarnya kita bisa mengambil resiko yang lebih besar. Ya. Ya. Tapi kembali lagi, kita di dalam melakukan investasi itu selalu antisipatif, kita nggak bisa reaktif, mengingat size kita ini sangat besar ya, sehingga kita selalu harus antisipatif, di mana kita di dalam melakukan investasi, melakukan alokasi aset, itu kita melihat outlook. Dan outlook itu ya mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Oke, jadi saya bisa katakan kalau misalnya BPJS Ketenagakerjaan menaruh dana begitu ya di sebuah instrumen, taruhlah misalnya saham begitu, tidak jangka pendek. Betul. Minimal berapa lama sih Pak? Kalau saham itu idealnya kita investasi 20-30 tahun. 20-30 tahun? Betul. Oke, berarti sejak Bapak join 2021 sampai saat ini berarti sektornya masih itu aja ya Pak ya? Enggak juga, kita kan melakukan rebalancing juga ya. Oh, okay. From time to time kita pada saat kita melihat outlook di pasar berubah ya kita akan mengubah alokasi. Kalau misalnya di saham, misalnya tadinya kita fokus di salah satu sektor, kalau kita melihat sektor yang lain lebih menguntungkan ya mungkin kita akan melakukan rebalancing ya. Oke. Boleh tahu Pak sektor apa sih saat ini yang dianggap kayaknya view-nya lebih oke? Ya, saya melihat kita ini negara yang populasinya besar ya. Ya tentunya sektor consumer. Yang berkaitan dengan consumer ya perbankan, terutama kalau misalnya kita lihat di dalam market cap gitu ya, di Indonesia market cap terbesar adanya di perbankan gitu. Nah, tapi kita melihat juga dengan kondisi dunia ya, yang satu adalah geopolitical risk makin meningkat ya, seperti kita ketahui ada perang Rusia, Ukraina, lalu ada ketegangan di Timur Tengah, lalu juga Cina dengan Amerika kelihatan yang nggak akur gitu ya. Kita melihat bahwa kalau terjadi penurunan harga komoditas itu adalah waktu yang tepat untuk masuk. Jadi kita lebih positif ke komoditi sebenarnya sekarang. Walaupun itu kita bicara time horizon-nya agak panjang ya. Kita nggak bicara 1-2 tahun gitu. Berarti sekarang ini masih pilihannya yang agak-agak defensif ya Pak ya, banking, consumer. Yeah. Tapi view-nya ngelihat arahnya komoditas, tapi kan masih naik ya Pak ya, kayak minyak kemarin kan juga naiknya cukup signifikan, emas juga jadi safe haven kemarin. Betul. Masih agak tinggi lah kalau mau masuk saat ini, gitu ya Pak ya? Ya dengan perlambatan ekonomi di Cina, lalu kemungkinan terjadinya resesi ya dengan suku bunga yang higher for longer kan sekarang istilahnya. Resesi? Kemungkinan resesi ya. Ini kan sudah dikatakan sejak pandemi ya Pak ya, jurang resesi, kemudian ya puji syukur tidak terjadi. Ya. Tapi tetap masih ada ya Pak ya, kemungkinan resesi itu di tahun berikutnya juga kayak masih menghantui. Dan indikatornya tuh apa sih Pak yang dilihat dari BPJS Ketenagakerjaan? Kalau kita lihat secara teori ya, pada saat suku bunga jangka panjang itu lebih rendah daripada suku bunga jangka pendek, itu sebenarnya market berekspektasi terjadi resesi. Dan itu terjadi di Amerika Serikat ya. Walaupun di Indonesia ini belum. Indonesia ini yield curve-nya masih flat. Jadi sebenarnya dengan terlihat yield curve yang inverted itu istilahnya ya, di mana suku bunga jangka panjang lebih rendah daripada suku bunga jangka pendek, itu sebenarnya market itu expect terjadi resesi.
Memang resesi itu kapan terjadinya nggak ada yang tahu ya. Tapi pada saat suku bunga itu tinggi, ya tentunya ekonomi akan melambat ya. Dan ekonomi kalau melambat lebih lebih banyak daripada yang di-expect ya itu namanya resesi ya kalau berlangsung beberapa kuartal gitu ya. Oke, kita tahu kan kita melewati pandemi dengan kondisi ekonomi global yang cukup dalam begitu ya, yang cukup parah. Kemudian juga saat ini ada berbagai macam konflik yang turut mempengaruhi jadi multiplier effect lah begitu. Tapi kan pemerintah sangat pede bahwa ekonomi Indonesia ini juga masih cukup solid dan memang pertumbuhan ekonomi kita juga tumbuh dibandingkan dengan negara-negara peer begitu ya Pak ya. Sejauh mana dampak dari ketidakpastian global ini menjadi ancaman untuk ekonomi Indonesia dan tentunya untuk industri ataupun industri dalam negeri dan berujung pada investasi? Suka atau tidak sebenarnya kan ekonomi kita tergantung juga ya sedikit banyak pada keadaan global ya. Memang saat ini di Amerika Serikat ekonomi masih sangat kuat gitu, walaupun Fed udah naikin suku bunga berkali-kali. Dan spread antara suku bunga Fed dengan suku bunga Bank Indonesia juga makin tipis ya. Dan kita melihat bahwa orang bicara tentang resesi tapi belum terjadi juga ya. Tapi pada saat terjadi resesi ya ada kemungkinan bahwa kita juga akan sedikit terpengaruh. Walaupun kalau saya melihat tadi kita positif di commodities, harusnya Indonesia ini negara yang net-net itu diuntungkan ya dengan harga komoditas yang tinggi. Jadi kalau kita melihat atau kita expect terjadi harga komoditas yang elevated ke depan, itu justru akan positif untuk Indonesia sebenarnya. Oke, jadi view-nya ini dari BPJS Ketenagakerjaan adalah komoditas ya. Temanya kayaknya ke depan ya Pak ya? Ya, kita bicara agak panjang ya. Agak panjang tuh kapan Pak? Ya, 5-10 tahun lah ya. 5-10 tahun. Masuknya second half tahun depan kira-kira? Pada saat harga komoditas turun, saham-saham komoditas turun, saya pikir itu saat yang tepat lah untuk kita masuk. Saat ini belum ya? Ya, tergantung time horizon sekali lagi ya. Oke. Nah, yang menarik nih Pak adalah tren investasi berbasis ESG. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, kita jeda dulu ya Pak ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Market Review. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Market Review. Dan tentunya saya akan masih berbincang spesial bersama dengan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, ada Bapak Edwin Ridwan. Tadi kita sudah membahas ya Pak Edwin bahwa deposito ini posisi yang kedua. Obligasi posisi pertama, saham posisi ketiga, dan masih ada reksadana, properti, dan juga penyertaan. Boleh mungkin Pak di-review sedikit keunggulan dari obligasi ini dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain selama 3 tahun terakhir, hampir 3 tahun terakhir. Iya, mungkin kalau kita bicara dalam periode yang panjang ya, 15-20 tahun, saham itu selalu unggul ya, return-nya itu pasti akan lebih tinggi daripada return di obligasi. Tapi jangan lupa di dalam periode itu ada saat-saat di mana periodenya adalah saham itu justru minus. Sedangkan yang namanya obligasi itu kan dia nggak ada minus ya, dia selalu mendapatkan hasil karena ada kupon. Ya. Jadi ada periode-periode di mana saham itu tidak lebih menguntungkan dibandingkan kalau kita berinvestasi di obligasi. Dan itu terbukti sejak 2020 sampai dengan Agustus nih bulan tahun ini. Itu return di LQ45 itu justru minus. Ya. Tapi kalau kita investasikan di obligasi, misalnya obligasi negara 10 tahun, total return-nya itu bisa 25% dengan risiko yang jauh lebih rendah. Gitu ya. Jadi kembali lagi kalau di dalam kita bicara jangka panjang 15-20 tahun, saham itu memang selalu unggul. Nah, tapi ada periode di mana kita justru harusnya menghindari saham dan itu kita lakukan. Nah, apakah seterusnya begitu? Enggak ya, jawabannya enggak. Karena kita juga melihat ada kemungkinan saham ini akan mulai positif nih, mulai 2024. Jadi view kita adalah 2024, apalagi di second half ya, itu kita melihat return saham ke depan akan mulai membaik. Sehingga kita menjadi lebih positif. Ya tentunya kalau kita lebih positif, kita ada rencana untuk menambah alokasi di saham. Oke, tadi kan kita ngomongin ada ancaman soal resesi ini nih Pak. Nah kalau resesinya ini di mana kalau misalnya Anda bilang second half di 2024 itu kemungkinan view-nya positif Pak? Ya.
Ya gini, kalau suku bunga yang sekarang ini kan mulai banyak ekspektasi higher for longer ya. Higher for longer itu tentunya akan membuat perekonomian di global ya, termasuk di Indonesia itu akan melambat. Ya kalau melambatnya terlalu banyak ya bisa terjadi resesi. Tapi kalaupun terjadi resesi, kami melihat tidak akan prolong gitu. Jadi kalau ada resesi, kemungkinan resesinya itu akan tidak terlalu dalam dan juga akan cepat untuk kembali. Jadi kami melihat pada saat mungkin market mulai khawatir terjadi resesi, harga turun, itu menurut kami itu adalah waktu yang tepat untuk kita membeli. Oke, kalau waktu-waktu kemarin ini lebih banyak menghindari porsi di saham, begitu ya Pak ya, berarti ke depan ini kemungkinan akan menambah. Kalau sekarang kan 9,47%, dulu Betul. bahkan sempat 11% di 2021. 11-12%, ya. Berarti ada kemungkinan balik lagi ke persentase itu Pak? Iya, ya kalau kita menambah tentunya akan naik ya, Oke. secara persentase. Dan kalau kita tumbuh 13-15%, persentase naik berarti secara nominal itu signifikan. Gitu. Oke, arahnya ke sana gitu ya. Tapi ya perlu mencermati berbagai sentimen-sentimen tadi yang Betul. tetap harus di-follow gitu ya. Bagaimana dengan reksadana, properti, penyertaan? Ya, kalau reksadana kita sebagian besar itu memang reksadana saham juga ya. Walaupun sekarang sejak mungkin setahun, 2 tahun terakhir, kita lebih mengalokasikan ke reksadana campuran. Tidak lagi di reksadana saham. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keuntungan dari kemampuan fund manager di dalam memprediksi market dan juga menempatkan aset kelas sesuai dengan ekspektasi yang ada di market. Jadi kalau kita taruh di saham ya tentunya reksadana saham ya, itu kan at any time harus minimum 80%. Sedangkan kalau kita taruh di reksadana yang campuran, itu tergantung fund manager. Kalau dia melihat bahwa saham itu mulai positif, dia akan alokasikan lebih banyak di saham. Tapi pada saat dia melihat saham itu tidak prospektif, dia akan kurangi gitu. Jadi kita lebih banyak sekarang menempatkan di reksadana campuran. Oke, kalau properti kayaknya saat ini kurang bergeliat ya Pak ya? Properti kita secara aturan itu bisa sampai dengan 5% dari dana kelolaan. Tapi memang saat ini yang sudah kita alokasikan baru 0,3%. Ke depan kita berharap untuk memperbesar porsi di investasi langsung termasuk properti. Oke, ada peluang ke sana begitu ya, Iya. mengingatkan maksimal 5% gitu ya Pak ya? Betul. Oke, masih ada potensi ke sana. Baik, kalau dengan melihat tren investasi saat ini berbasis ESG, apakah juga sudah diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan, sejauh mana Pak? Iya. Kita 2021 bahkan sempat memenangkan award ya dari salah satu stasiun TV. Di mana kita investor of the year lah ya di dalam konteks ESG. Artinya pengakuan itu sudah ada dari pihak ketiga. Jadi 32% dari universe kita, total universe kita sekitar 44 saham, itu 32%-nya itu saham yang ada di IDX ESG Leader. Oke. Jadi artinya kita dalam melakukan investasi tidak hanya mengejar return, kita juga peduli dengan faktor environment, social, dan juga governance. Oke, itu dalam hal berinvestasi, begitu ya Pak ya. Tapi dicermati juga nggak ya Pak, kalau dari segi kedepannya kan, kalau sekarang kan memang lagi trennya seperti itu, tapi kan ke depan juga namanya investasi kan pasti pengennya untung. Nah, kalau berbicara mengenai yang modelnya ESG begitu ya Pak ya, prospektif nggak sih Pak menurut Bapak? Iya, ESG itu kan sebenarnya tanggung jawab dari investor ya. Bahwa kita melakukan investasi harus bertanggung jawab juga terhadap efeknya terhadap lingkungan dan juga sosial dan juga harus comply dengan governance. Memang di BPJS Ketenagakerjaan ini kita belum punya proses yang formal mengenai ESG compliant. Tapi mulai tahun depan 2024 kita berencana untuk memulai journey untuk menjadi institusi yang ESG compliant secara formal. Jadi kita nanti akan dibantu oleh konsultan juga ya untuk mendapatkan prosedur ya, kita akan menerapkan prosedur-prosedur dan juga hal-hal yang pokoknya membuat kita menjadi lembaga yang bisa ESG compliant. Tapi ini tentunya butuh waktu ya. Iya. Mungkin bisa 3 tahun, 5 tahun ke depan ya.
Tapi bukan berarti terus kita nggak akan melakukan investasi di bidang-bidang yang dalam tanda kutip tidak compliant gitu ya. Karena pada akhirnya kan ESG compliant itu bukan berarti kita harus menghindari sektor-sektor tersebut, tapi kita yang penting bisa mencapai net zero. Artinya kita punya kredit, ya misalnya kita investasi di bidang yang ESG compliant itu ada kreditnya. Nah kreditnya itu bisa menjadi offset pada saat kita melakukan investasi di bidang yang dalam tanda kutip tidak compliant gitu. Oke, ini adalah langkah nyata mengingat Indonesia kan juga bisa dikatakan programnya itu net zero emission di tahun 2060 dan dibuktikan dengan berbagai hal termasuk pembentukan bursa karbon begitu ya di Bursa Efek Indonesia. Oke, apalagi nih Pak yang menjadi kira-kira program investasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal net zero emission ini? Ya, itu saya kira kalau kita bisa menjadi institusi yang ESG compliant dalam hal investasi, mungkin kita institusi yang salah satu yang pertama ya mungkin ya di Indonesia gitu. Ya memang di Indonesia beberapa institusi besar terutama perbankan juga mulai ke arah sana ya. Tapi untuk misalnya dana pensiun itu saya kira kita kalau misalnya kita memulai proses itu ya kita salah satu yang terdepan. Karena ESG ini kan sesuatu yang ya bahkan di dunia ini bukan sesuatu yang sudah lama ya. Ini kan hal yang baru. Dan kita ya suka atau tidak ya kita harus ikut ya di dalam konteks ESG compliant gitu. Dan saya kira karena proses itu nggak bisa instan, ya kita harus lakukan secepatnya gitu ya. Kita mulai melakukan proses itu sehingga karena ini suatu perjalanan ya untuk bisa menjadi institusi yang ESG compliant dalam hal investasinya itu adalah suatu perjalanan dan itu lebih baik kita mulai sesegera mungkin. Oke, nah Pak, tadi kan kita berbicara mengenai target dari dana investasi atau dana kelolaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang sejauh ini sudah mencapai angka 685,76 triliun rupiah. Ini meningkat ya Pak ya dari tahun lalu sebesar 9,39% berdasarkan data yang saya peroleh Pak. Kemudian sudah mencapai 95,63% dari target di tahun 2023. Ini aja udah masih bulan Oktober begitu ya Pak. Berarti ada kemungkinan ini akan melampaui target. Ya, target kita itu di angka 715 triliun ya. Kami sih cukup optimis bahwa angka itu bisa terlampaui karena kembali lagi penambahan dana kelolaan kita itu setiap tahun tuh antara 13 sampai 15%. Terdiri dari satu tentunya net iuran ya. Jadi iuran yang dibayarkan oleh peserta dikurangi dengan klaim ditambah dengan hasil investasi. Sedangkan hasil investasi sendiri kita ini sudah 80% running rate. Sedangkan untuk target sampai dengan September kan sebenarnya 75% saja udah bisa mencapai ya. Tapi kita sudah 80%. Jadi target akhir tahun itu sebenarnya 44 triliun, kita sudah mencapai 35 triliun sekarang. Jadi kita melihat cukup optimis lah ya bahwa kita akan melampaui angka itu. Melampaui angka itu, begitu ya. Sebelum-sebelumnya sempat melampaui juga nggak Pak targetnya mungkin di 2022 dibanding 2021? Ya, kalau seingat saya 2021, 2022 itu kita juga melampaui. Oke. Dan tentunya ini akan diperoleh dari 5 program dari BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya, yang tadi sudah disebutkan di segmen awal. Ada jaminan kematian, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan yang baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, saya ingin membahas sedikit Pak di segmen terakhir ini bersama Bapak begitu ya, mengenai jaminan kehilangan pekerjaan ini Pak. Nah, itu seperti apa Pak sejauh ini? Iya, itu program baru. Nah tentunya kalau program baru itu kan kita belum punya pengalaman ya di dalam hal misalnya pola klaim seperti apa itu kita belum ada. Sehingga pada saat program ini dimulai kita itu sangat konservatif. Jadi penempatan semua itu kita taruh di deposito saja. Karena pada saat itu kita belum tahu pola klaim seperti apa. Nah dengan berjalannya waktu ya kita mulai melihat klaim sudah mulai ada walaupun size-nya masih cukup kecil lah ya dibandingkan total dana gitu. Sehingga kita melihat untuk mencapai return yang lebih baik, kita saat ini alokasinya sekitar 20-25% itu kita taruh di obligasi negara selain deposito.
Ya tentunya kalau dilihat dari bauran alokasi aset, kita masih sangat konservatif. Karena kembali lagi ini program baru sehingga kita harus sangat berhati-hati. Karena jangan sampai kita tempatkan misalnya di saham gitu ya, lalu terjadi lonjakan klaim. Nah kita nggak bisa bayar nanti ya kan, kalau kita taruh di saham terus harga saham lagi turun gitu misalnya ya. Jadi kita sangat berhati-hati di dalam melakukan penempatan. Kembali lagi kita selalu melihat liability, karakteristik dari liabilitas kita. Oke, berarti kalau misalnya klaimnya saat ini trennya seperti apa Pak? Menurun atau? Klaim mulai naik, tapi Klaim justru mulai naik? Mulai naik. Jadi karena program JKP ini kan program baru sehingga juga tentunya peserta mungkin banyak yang belum tahu ya, sosialisasi masih kita terus lakukan sehingga sudah mulai ada klaim walaupun size-nya masih belum terlalu signifikan. Oke, sebelum kita akhiri nih Pak Edwin yang juga mungkin menjadi concern dari pemirsa dimanapun berada soal investasi dan juga dana kelolaan yang jumbo dari BPJS Ketenagakerjaan ini Pak, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan agar kepercayaan masyarakat ini tetap terjaga Pak? Ya, kita di BPJS Ketenagakerjaan ada semboyan, kerja keras, bebas cemas. Kerja keras, bebas cemas. Kerja keras, bebas cemas. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi kita ingin para pekerja yang mereka adalah peserta di kita, itu mereka kerja keras saja. Jangan cemas dengan dana kelolaan mereka. Dan juga pada saat mereka klaim, kita pastikan itu dananya ada dan akan kita bayarkan. Jadi pasti kita bayarkan. Sesuai dengan ketentuan. Betul. Begitu ya. Itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Edwin untuk sharing informasinya. Semoga bisa menambah referensi wawasan untuk masyarakat dimanapun berada. Sukses selalu untuk Pak Edwin dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Kami titip ya Pak ya, dana kami Pak. Ya, pasti. Sampai berjumpa kembali Pak. Sama-sama. Nah pemirsa, demikian dialog spesial kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Akhir kata saya Prisa Samodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.